Tidak bosan-bosan dan tidak jemu-jemu, penggemar tinju membahas rencana duel satu ini, yaitu pertarungan kelas ringan yang penuh sensasi antara Gervonta Davis versus Ryan Garcia. Keduanya sampai dengan saat ini masih terlibat perseteruan yang panjang, bahkan orang-orang di sekitarnya pun seakan tidak ingin ketinggalan untuk memberikan bumbu-bumbu perang mereka. Pertarungan antara Gervonta Davis versus Ryan Garcia telah memanas di media sosial selama bertahun-tahun, dengan keduanya saling menghina dan mempertanyakan prestasi satu sama lain. Pertarungan mereka yang akan berlangsung di kelas ringan 136 dijadwalkan akan digelar pada 15 April tahun ini. Tiga bulan dalam tiga tinju bisa menjadi seumur hidup, terutama mengingat masalah hukum yang dialami Gervonta Davis dan perjuangan kesehatan mental yang dilakukan Ryan Garcia. Dengan lebih dari 9 juta pengikut Instagram, Ryan Garcia yang berusia 24 tahun tidak terlihat seperti superstar tinju sebenarnya hingga saat ini. Dia menyerupai aktor yang kebetulan bertinju, namun harus diakui bahwa Ryan Garcia telah memiliki rekor yang sempurna, yaitu tidak pernah kalah dari 23 pertarungannya. Sejak menjadi sorotan publik, Garcia dicap sebagai bintang media sosial. Garis kritik itu menjadi kurang relevan karena Garcia terus menang melawan lawan yang disandingkan dengannya. Dia telah mengubah beberapa kritikan dari publik tinju saat dia berhasil mengalahkan Luke Campbell di awal tahun 2021. Garcia dirobohkan untuk pertama kalinya sebagai seorang petinju profesional di ronde kedua, tetapi dia justru menunjukkan daya juang yang tinggi dan pantang menyerah, hingga akhirnya dia malah berhasil menjatuhkan Campbell di ronde ke-7. Menyusul kemenangan atas Luke Campbell itu, Ryan Garcia telah mengambil cuti karena dia berurusan dengan masalah kesehatan mentalnya. Antara mengambil istirahat untuk mengatur kesehatan dan cedera tangan yang dideritanya saat latihan, Garcia harus istirahat selama 15 bulan antara dia mengalahkan Luke Campbell dan pertarungan berikutnya, yaitu kemenangan mutlak atas Manuel Tago pada April 2022. Dengan segala hal yang telah Ryan Garcia capai, banyak penggemar tinju sampai dengan saat ini masih belum menjulukinya sebagai petarung top yang sah. Sekelompok pengkritik mengatakan bahwa Ryan Garcia hanyalah seorang bintang Instagram. Momen menentukan bagi karir Ryan Garcia akan datang saat dia melawan Gervonta Davis nanti. Gervonta Davis yang pernah menjadi anak didik Floyd Mayweather Jr. sampai dengan saat ini belum pernah kalah dalam karir profesionalnya. Di luar ring, bagi Tank Davis adalah cerita yang lain. Dia telah mengalami banyak perselisihan dengan hukum dan menghindari masalah yang telah terbukti menjadi masalah bagi Tank Davis. Pada 15 April, Ryan Garcia akan memiliki tujuan yang sama dengan setiap lawan Gervonta Davis, yaitu jangan terjebak oleh pukulan besar. Persentase KO 93% Tank Davis telah menunjukkan betapa sulitnya tugas itu bagi Ryan Garcia, di mana Garcia sendiri telah memiliki sedikit kekuatan, tetapi sulit membayangkan kemenangan Garcia, di mana jika dia tidak menggunakan kekuatannya itu dengan baik untuk menghajar Davis. Garcia akan menikmati keunggulan tinggi badannya atas Gervonta Davis, sehingga pelatihnya yaitu Joe Goossen kemungkinan akan mencoba membuat Ryan Garcia menggunakan jab yang kuat, memanfaatkan keunggulan jangkauannya dan menghindari tembakan kuat dari Tank Davis. Ryan Garcia memiliki keterampilan dan kecepatan untuk menghindari serangan berat dari Gervonta, tetapi akankah Garcia mampu melakukannya selama 12 ronde di saat-saat menentukan dalam karirnya sambil menghindari godaan untuk main mata dengan Davis? Seperti yang kita lihat bahwa Tank Davis telah kesulitan saat menghadapi Isaac Cruz yang berukuran sama. Davis tampaknya bertarung lebih baik jika dia melawan lawan yang lebih besar dengan menggunakan pusat gravitasinya yang lebih rendah untuk mendaratkan pukulan secara efektif pada targetnya yang lebih besar. Ryan Garcia akan lebih besar dari siapapun yang pernah dihadapi oleh Gervonta secara profesional. Dengan 26 KO dalam 28 pertarungannya, Tank Davis memiliki alasan bagus untuk menggunakan pukulan kekuatannya.
Apa yang terjadi jika Davis melakukan pukulan mautnya yang melukai atau menjatuhkan lawan sebelumnya, tetapi justru Ryan Garcia menerima pukulan itu dan terus maju ke depan? Bisakah Tank Davis menahan krisis pertengahan pertarungan dengan percaya diri jika pukulan kekuatannya tidak menimbulkan kerusakan seperti biasanya? Apakah Garcia atau Tank Davis dapat memaksakan keinginan mereka menang di awal pertarungan dan kemudian melihat bagaimana orang lain merespon kemenangan itu? Itulah bagian dari apa yang membuat pertarungan ini menarik, dan saat ini sebagian besar publik tinju mungkin akan memilih Gervonta Tank Davis untuk menang melalui kemenangan angka atau bahkan bisa menjadi menang KO. Ya, Gervonta Tank Davis bisa mendapatkan masalah jika dia memulai pertarungannya dengan lambat saat melawan Ryan Garcia nanti. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ryan Garcia dan Gervonta Tank Davis akan saling melangkah satu sama lain beberapa bulan lagi dari sekarang. Pertarungan dua petarung muda yang tak terkalahkan menjanjikan akan menghibur, penuh dengan lautan darah dan memiliki potensi untuk meluncurkan pemenangnya menjadi bintang tinju. Kita akan segera mengetahui apakah Ryan Garcia adalah petarung sejati saat dia menghadapi Tank Davis di bulan April mendatang jika pertarungan itu betul-betul terjadi. CEO Golden Boy Promotion Oscar De La Hoya telah memposting peringatannya beberapa waktu yang lalu, di mana dia telah menetapkan tenggat waktu bagi manajemen Tank Davis untuk segera mengirimkan kontrak ke perusahaan mereka, atau mereka akan segera meninggalkannya alias mencari lawan yang lain. Kebiasaan Tank Davis untuk memulai dengan lambat dalam pertarungannya akan mengakibatkan Ryan Garcia memakunya dengan hook yang sangat cepat yang tidak mungkin terlihat datang. Mungkin Ryan Garcia akan mendaratkan pukulan yang besar di beberapa titik yang dapat melukai Tank Davis. Tank Davis belum pernah menghadapi petinju seperti Ryan Garcia sebelumnya dan bisa meledak saat bertarung di ronde-ronde awal. Jika Ryan Garcia berhasil menangkap Tank Davis dengan salah satu hook kirinya, dia mungkin akan terluka lebih cepat dan bisa jadi duel akan dihentikan sebelum waktunya. Tank Davis tampaknya tidak mampu mengubah cara dia memulai dengan lambat dalam pertarungannya karena dia telah melakukan hal itu sepanjang karirnya. Dia adalah salah satu pertarungan yang mengunduh informasi di awal pertarungannya, yaitu mempelajari lawan-lawannya selama 4 hingga 6 ronde sebelum berusaha memberikan ledakan kekuatan kepada mereka. Jelas bahwa Ryan Garcia akan menangkap Tank dengan salah satu hook kirinya yang kuat. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Tank Davis akan menerima begitu saja pukulan itu tanpa tersingkir atau terluka parah. Jika melihat kekuatan Tank Davis, maka mungkin Tank Davis akan tetap berdiri kokoh karena kekuatan dagunya yang sudah teruji berkali-kali. Dalam pertarungan ini, siapa yang sedikit ceroboh, maka dia akan segera menerima hukumannya. Akankah Ryan Garcia atau Gervonta Davis yang akan keluar sebagai pemenang dan selanjutnya akan menjadi superstar di kelas ini? Ya, kita tunggu saja.